Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para penonton setia channel Tanaman Hias Lovers. Di video kali ini saya akan membahas tanaman yang sedang naik daun ya, yaitu Rhaphidophora tetrasperma, atau kadang teman-teman suka menyebutnya tetrasperma aja ya. Dan tanaman Rhaphidophora petrusa. Sebenarnya yang sedang naik daun itu adalah tetrasperma ya, tapi kadang di grup-grup tanaman hias teman-teman suka salah tuh membedakan tuh mana petrusa, mana Rhaphidophora tetrasperma. Saya pun awal-awal salah ya, tapi karena setelah saya pelajari baru saya tahu bedanya dan saya mengenal nih. Oh, yang ini tetrasperma, yang ini petrusa. Nah, tanaman hias ini atau Rhaphidophora tetrasperma ini sempat booming ya di awal-awal September tahun 2020 lalu ya. Karena di Selandia Baru satu pohon tetrasperma itu dilelang dan terjual dengan harga hampir 76 juta lebih ya, 76 juta 850 ribu gitu lebih lah di Selandia Baru itu, padahal hanya 4 daun. Nanti saya akan kasih tahu gambarnya ya, dan link beritanya itu dari Detikcom yang saya baca. Itu dia dibeli oleh seorang pembeli yang menghargai tanaman itu 5 daun seharga 76 jutaan. Ya, fantastis sekali harganya ya. Kenapa dia bisa seharga itu? Karena daun-daun tetrasperma itu konon katanya tidak memiliki klorofil atau terjadi kelainan genetis ya. Dan kalaupun dikembangbiakan tanaman hias itu, tanaman tetrasperma itu belum tentu dia akan mempunyai genetik yang sama gitu. Karena kan kalau yang kelainan genetis atau yang istilahnya mutasi-mutasi genetis itu dia tanamannya nggak banyak gitu pun, peluangnya tuh nggak terlalu banyak gitu. Nah, di sini saya akan menjelaskan nih perbedaan antara tetrasperma dengan Rhaphidophora petrusa, baik tetrasperma yang lokal ataupun impor, dan Rhaphidophora nih ya, atau yang lokal juga ada nih, yang lokal dan yang impor tetraspermanya, dan Rhaphidophora petrusa. Oke, ya sebelum lanjut jangan lupa subscribe channelnya dan aktifkan loncengnya ya. Nah, pertama-tama yang akan saya bahas adalah Rhaphidophora tetrasperma lokal ya. Nah, penampakannya seperti ini teman-teman. Penampakannya seperti ini. Ruas-ruas daunnya seperti ini. Bentuk daunnya itu hati, pecahnya seperti ini. Kemudian ini daun mudanya. Ya, pecahannya itu tergantung nggak tentu ya, ada kadang yang 4, ada 5, atau bahkan kadang ada 8. Disitulah uniknya ya. Tapi yang jelas perbedaan mencoloknya itu adalah di setiap ruas itu dia terdapat garis nih teman-teman. Nah, di setiap ruas itu terdapat garis nih seperti ini nih ya, kayak ada garisnya seperti ini garis. Kemudian adalah dia kalau kita secara utuh gitu ya, bentuknya tuh hatinya kayak bentuk hati sempurna, lebih bagus gitu, lebih bulat hatinya ya. Nah, ini daun tuanya nih. Oh, yang sudah terbuka sekali nih. Nah, ini yang lokal punya, Rhaphidophora tetrasperma lokal. Nah, karena ada juga yang impor nih. Saya tunjukkan ya. Seperti ini penampakan Rhaphidophora tetrasperma lokal. Nah, cantik ya teman-teman ya. Ini di pasaran harganya sekitar per daun itu, kalau kita beli per daun tuh 75.000 sampai 100 ya, tapi akar sudah jalan. Tapi kalau mungkin sekitar seperti ini tuh harganya sudah 400 ribuan. 400 sampai 500 ribuan saat ini ya harganya. Nah, ini sama dia mempunyai akar angin gitu kan. Punya akar angin, kalau pengembang biakannya pun sama seperti monstera. Kemudian yang kedua adalah Rhaphidophora tetrasperma impor. Nah, seperti ini ya. Ini konon kata pedagang impornya ini dari Malaysia atau enggak dari Thailand. Mereka mungkin spesiesnya sama ya, tapi berbeda ya. Maksudnya ada perbedaan ya. Kalau perbedaan mencoloknya itu dia garisnya itu nggak terlalu tegas menurut saya. Kemudian yang paling kalau kita raba itu dia daunnya itu nggak kaku seperti yang lokal punya ya. Dia daunnya keriting atau lemes, keriting daunnya dia. Seperti ini penampakannya. Nah, kalau dari jauh seperti ini, beda ya. Ini yang impor, kemudian ini yang lokal. Nah, dia lebih kaku, lebih tegak. Kalau yang impor itu dia keriting
dan terlihat lebih lemes, teksturnya lebih lemas kalau kita pegang nih. Nah, kalau saya pribadi sih saya lebih suka yang lokal ya, lokal punya ya, tapi itu tergantung selera teman-teman ya, suka yang mana ya, karena semuanya juga bagus sih. Nah, kemudian yang ingin kita bedakan lagi adalah yang sering salah nih teman-teman, yaitu Rhapidopora petrusa. Mirip kan sekilas kan, dia daunnya pecahnya sama gitu kan, lubangnya seperti ini, daun barunya seperti ini. Kemudian ini adalah daun-daun tuanya. Nah, seperti ini daun-daun tuanya. Apa perbedaan mencoloknya? Yaitu dia bentuknya seperti hati gitu, tapi dia panjang, lebih oval. Ini kalau daunnya lebih besar lagi, dia makin kelihatan dia. Perbedaannya itu makin tampak. Kalau ini kan dia semakin besar, semakin bulat ya, bulat seperti hati gitu kan. Nah, jelas ya perbedaannya teman-teman ya. Jadi jangan salah lagi tuh, mana Rhapidopora petrusa, mana Rhapidopora tetrasperma. Daunnya yang petrusa seperti ini dia, memanjang. Kalau untuk kaku dia hampir sama kakunya. Jadi kita kalau membeli atau kita melihat tanaman-tanaman Rhapidopora tetrasperma dan Rhapidopora petrusa harus benar-benar, oh iya sekarang saya udah bisa membedakan nih. Rhapidopora tetrasperma, Rhapidopora petrusa. Tanaman ini booming karena itu ya. Kemarin ada di Selandia Baru itu terjual dengan harga 76 juta lebih. Nanti beritanya saya lampirkan ya di link, dan foto gambar dari tetrasperma yang harganya sampai 76 juta itu. Menarik ya teman-teman ya. Mungkin liputan saya singkat kali ini, dan jangan lupa seperti biasa subscribe dan aktifkan loncengnya ya teman-teman ya, agar saya bisa memberikan informasi-informasi seputar tanaman hias. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.